Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih membahas gelombang stasioner atau gelombang diam, di mana kalau kita punya persamaan simpangan untuk ujung terikat yang Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T, di sini kita bisa cari amplitudo gelombang stasionernya sebagai berikut, yaitu adalah A aksen atau A aksen ini kita lambangkan untuk amplitudo gelombang stasioner 2A sin Kx. Jadi bisa dibilang yang kita highlight dari depan nih, kan misalnya Y sama dengan gitu ya, dari 2A sampai sin Kx ini adalah amplitudo gelombang stasionernya gitu. Kalau amplitudo gelombang asalnya apa? Amplitudo gelombang asalnya adalah A aja ya, A gitu kan. Kalau misalnya amplitudo gelombang stasioner 2A sin Kx. Kemudian nanti kalau misalnya ada gelombang yang stasioner ujungnya bebas, kemudian kita tahu persamaannya, cirinya adalah 2A cos Kx, jadi cosnya ketemu X, sin omega T, maka amplitudo gelombang stasionernya atau A aksennya adalah 2A cos Kx. Jadi di sini yang dari depan 2A sampai cos Kx adalah gelombang stasioner ya, untuk amplitudo gelombang stasioner. Kalau ditanya gelombang asalnya berapa amplitudonya? Ya udah A aja berapa. Oke, dari sini kita coba soal untuk membahas amplitudo. Sebuah gelombang stasioner memiliki persamaan berikut. Kemudian di sini ada keterangannya, tentukanlah amplitudo gelombang asalnya, yang B amplitudo gelombang stasionernya. Yang A, gelombang asalnya dulu ya. Amplitudo gelombang asalnya itu adalah A. Kalau kita tahu tadi kan rumusnya itu Y sama dengan 2A cos bla 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 gitu ya. Berarti 3 ini itu sudah 2A, bukan A ya, tapi 2A. Berarti A-nya itu berapa? A-nya ya udah tinggal dibagi 2 aja. 3 dibagi 2 berapa? 1,5. Ya udah selesai. Amplitudo gelombang asalnya adalah 1,5 meter. Ya, jadi maksudnya di sini kalau ditanya amplitudo gelombang asalnya, kamu tinggal bagi 2 aja. Angka di depan sini ya, setelah Y sama dengan ada angka, kamu tinggal bagi 2. Gitu. Lanjut yang B, kalau stasionernya itu berapa nih amplitudonya? Di sini keterangannya setelah menempuh jarak 1 meter. X ya, berarti X-nya 1 meter. Kita tahu di sini persamaannya adalah ujung bebas. Kenapa ujung bebas? Karena cirinya cos-nya ketemu X. Kalau cos-nya ketemu X, ini adalah ujung bebas. Kalau ujung bebas, tadi amplitudo stasionernya atau A aksennya adalah 2A cos KX. Atau sebenarnya dari depan nih, dari 3 cos 3 PX, ini bisa kita ambil untuk jadi A aksen. Jadi A aksen adalah 3 cos 3px dengan catatan di sini X-nya kita ganti dengan 1 ya. X-nya kita ganti dengan 1, kemudian 1 kali 3 jadi tetap 3, kemudian si pi-nya kita ganti menjadi 180 derajat. Nah, yang kita tahu nanti kita kosin tuh berapa tuh? 3 kali 180 berapa, kosin nanti jadi berapa? Bilang, jadi untuk 3 kali 180 ini kan hasilnya 540 ya. Kemudian sampai sini kita hasilin atau kita kosin. Kalau kamu cek di kalkulator, cos 540 itu sama dengan minus 1. Jadi sebenarnya kalau kalian cek, kelipatan 180 kalau dihasilkan cosnya itu emang minus 1. Jadi mau 180 kali 3, kali 4, kali 5 itu hasilnya pasti dikosinnya minus 1 gitu ya. Nah, cos ini kan di minus 1 dikali 3 jadi minus 3. Maka untuk A aksen atau si amplitudo gelombang stasioner setelah menempuh jarak 1 meter adalah minus 3 meter. Ya. Soal berikutnya yang akan kita bahas, di sini masih ada persamaan simpangan Y 0,5 sin 0,5 px cos pi 10 T-min 4 meter. Nah, dari persamaan tersebut, kita diminta menghitung atau mencari amplitudo gelombang stasionernya. Kalau kita cek, ketika sinnya bertemu X, maka ini adalah ujung terikat. Kita tahu A aksen di ujung terikat itu adalah 2A sin Kx. Atau kalau di soal, tinggal aja kamu lihat di bagian ini kan Y sama dengan, kemudian ada 0,5. 0,5 ini adalah 2A, kemudian sin 0,5 px ini adalah sin kx-nya. Jadi tinggal dipindahin aja
apa namanya di sini A aksen adalah 0,5 sin 0,5 pi, di mana X-nya kita ganti menjadi setengah ya, sesuai dengan soal di sini jarak yang ditempuh adalah setengah meter. Kemudian 0,5 dibagi 2, ini kita hitung jadi 0,25. 0,25 kemudian pi-nya kita ganti 180. 180 dikali 0,25 dapat 45. Jadi kita sinkan 45 itu setengah akar 2. Nah, 0,5 dikali setengah akar 2 berapa sih? Cara gampangnya tinggal bagi 2 aja ya. 0,5 kita bagi 2 dapat 0,25 akar 2-nya tetap. Sampai sini kita sudah selesai karena kita tidak mengakarkan 2 ini dengan kalkulator. Tapi kalau misalnya menggunakan kalkulator, bisa dihasilkan akar 2-nya berapa, kemudian nanti dikali 0,25 ini ya, sehingga hasilnya menjadi desimal semua. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.